Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada pembelajaran hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, semoga melalui pembelajaran secara daring ini anak-anak masih bisa semangat dalam belajar ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Dian Pratiwi. Anak-anak bisa memanggil Ibu Dian. Ibu merupakan salah satu mahasiswa praktikan PLP dari Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Selama 1 bulan ke depan, Ibu akan membantu Pak Eko untuk mengajarkan mata pelajaran kimia di kelas ini. Semoga sama Ibu PLP di sini anak-anak makin semangat dalam belajar ya, dan lebih mudah dalam memahami materi. Jadi Ibu mohon kerjasamanya selama 1 bulan ke depan. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk resensi ya, sebagai bukti daftar hadir kalian. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu memberikan suatu kuis. Kuis ini bisa anak-anak kerjakan dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Tenggatnya hari Kamis minggu depan pukul 21.00. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Nah, kuisnya ini sangat mudah sekali jika anak-anak melihat video ini, melihat video yang Ibu berikan, dan melihat PowerPoint yang Ibu bagikan. Jadi jangan lupa membaca dan memahami materinya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai materi hari ini, yaitu lambang unsur dan rumus kimia. Pertama, kita akan membahas lambang unsur. Nah, untuk pertemuan minggu lalu, Pak Eko mungkin sudah memberikan tugas terkait melengkapi tabel lambang unsur. Nah, mungkin Ibu akan mereview sedikit terkait lambang unsur pada video ini. Sementara untuk video pembelajaran rumus kimia, anak-anak bisa melihatnya di video yang kedua. Mari kita bahas terkait lambang unsur. Baik, apakah anak masih ingat apa itu unsur? Jika kita ibaratkan, mengapa ya kita mempelajari lambang unsur? Kita lihat nih, di sini ada 4 mobil. Warnanya sama, tapi plat nomor kendaraannya berbeda. Nah, ada yang B, AA, B, dan AB. Pernahkah anak-anak berpikir mengapa ya mobil-mobil ini diberikan plat kendaraan yang berbeda-beda? Pastinya agar kita lebih mudah mengenali identitas dari mobil tersebut. Ini mobil yang lewat ini dari mobil wilayah mana ya? Tentunya itu orang mana? Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Seperti unsur-unsur yang ada di alam. Karena jumlahnya ini sangat banyak, ada 118 unsur, maka untuk memudahkan kita belajar, kita perlu mengetahui lambang unsur kimia. Tujuannya agar kita lebih mudah menuliskan dan mempelajari mengingat unsur-unsur kimia. Mari kita review tentang unsur dan senyawa. Adakah yang masih ingat apa itu unsur dan senyawa? Jika Ibu memiliki garam dapur dengan rumus kimia NaCl, itu termasuk unsur atau senyawa? Ayo, dia ada 2 atom, Na dan Cl. Berarti dia termasuk senyawa. Kalau emas murni, dia hanya tersusun dari atom Au, berarti dia termasuk unsur. Lalu kalau tembaga, termasuk unsur atau senyawa? Unsur. Kalau air, karena dia tersusun dari atom H dan O, maka dia termasuk senyawa. Jadi anak-anak masih ingat ya, apa itu unsur dan apa itu senyawa. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diuraikan lagi, baik secara fisik maupun secara kimia. Jadi unsur ini yang paling sederhana, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, contohnya tadi garam dapur NaCl, berarti dia tersusun dari unsur natrium dan klor. Kalau dari air aki mengandung H2SO4, maka dia mengandung unsur apa saja? Ada hidrogen, sulfur, dan oksigen. Misalkan Ibu memiliki karbon dan oksigen. Nah, lalu menghasilkan karbon dioksida. Karbon di sini termasuk apa?
Karena dia berdiri sendiri, dia termasuk atom, bisa tunggal kan, makanya dia termasuk atom. Lalu kalau oksigen, karena dia ini ada dua nih berdekatan, ini maksudnya apa? Iya, termasuk molekul unsur, karena dia tersusun dari unsur-unsur yang sejenis. Lalu kalau karbon dioksida termasuk molekul senyawa, karena dia tersusun dari apa? Unsur yang tidak sejenis. Jadi kalau atom ini unsurnya berdiri sendiri ada satu, kalau molekul unsur ini tersusun dari unsur yang sejenis, ya, dari unsur yang sejenis, kalau molekul senyawa tersusun dari unsur-unsur yang tidak sejenis. Kita masuk ke lambang unsur. Karena pasti sudah bisa menuliskan lambang unsur. Lalu mengapa kita perlu lambang unsur? Ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, untuk memudahkan penulisan unsur-unsur kimia, maka di awal diberi lambang tertentu yang disebut lambang unsur. Analoginya seperti ini, jika anak-anak pergi ke supermarket, ya, lalu barang-barangnya masih berserakan dan tidak tertata dan tidak digolongkan dengan sejenisnya, maka pasti kita akan bingung mau mencari susu di mana, mau mencari telur di mana, karena masih berantakan. Nah, seperti unsur tadi, unsur ini diberi lambang unsur agar kita bisa lebih mudah menuliskan dan memahami unsur-unsur kimia. Lambang unsur ini awal mulanya dituliskan dengan lambang astrologi pada abad pertengahan. Contohnya ada emas dituliskan dengan bulan penuh, lalu perak dituliskan dengan bulan sabit. Lalu pada tahun 1766, John Dalton mengemukakan penulisan lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasar penulisannya. Contohnya hidrogen. Nah, di sini ada lingkaran lalu ada titik hitam di tengah-tengahnya. Kalau karbon lingkaran dan full diberi warna hitam. Nah, ini contohnya seperti ini yang dari John Dalton. Lalu berkembanglah pada tahun 1779, J.J. Berzelius mengemukakan penulisan lambang unsur menggunakan huruf. Nah, penulisan inilah yang kita gunakan sebagai dasar penulisan lambang unsur sampai sekarang. Lalu bagaimana kita menuliskan lambang unsur? Apakah terserah saja atau bagaimana? Tidak, ada aturannya. Kita memasuki. Aturan yang pertama, unsur dilambangkan oleh huruf awal dari nama Latin yang ditulis dengan huruf kapital. Jadi contohnya seperti ini. Ada unsur dengan nama Latin hidrogenium. Hidrogenium ini huruf awalnya apa? H. Maka lambang unsurnya adalah H dengan ditulis huruf kapital, bukan huruf kecil ya. Lagi, ada oksigenium. Huruf awalnya O, maka lambang unsurnya O dengan huruf kapital. Lalu ada karbonium. Ayo, kalau karbonium, huruf awalnya C, maka lambang unsurnya, ya betul, C dengan huruf kapital. Lalu ada sulfur. Sulfur di sini depannya apa? S kan? Maka lambang unsurnya, ya huruf S ya, kapital. Ingat, huruf kapital. Lalu ada fosfor dengan lambang unsur P dan iodin dengan lambang unsur I. Lalu bagaimana jika unsur-unsur ini memiliki huruf depan yang sama? Kan tadi ada 118 unsur, pasti ada unsur dengan huruf depan yang sama. Aturannya seperti apa? Kita memakai aturan yang nomor 2. Aturan yang kedua, unsur yang memiliki huruf awal sama, lambangnya ditulis dengan menambahkan satu huruf lain dari unsur itu. Ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Ada hidrogenium tadi. Huruf awalnya H, ditulis dengan unsur H. Lalu ada muncul unsur helium dan hidradium. Sama-sama H. Tapi tidak boleh dituliskan dengan H juga, karena H ini sudah milik hidrogenium. Nah, untuk menuliskan helium, kita lihat huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah E, maka kita tulis, masukkan E ini setelah huruf H, tapi dengan huruf kecil. Sehingga lambang unsur dari helium adalah He. Lalu ada hidradium. Hidradium tidak dituliskan dengan Y, namun G. Ya, G. Tulisnya dengan huruf kecil G-nya. Maka hidradium lambang unsurnya Hg. Lalu ada karbonium tadi kan lambang unsurnya C ya. Lalu ada muncul klorin, kromium, dan kalsium. Penulisannya sama, kita menuliskan huruf setelahnya. Kalau klorin dan kromium sama-sama huruf setelahnya adalah H, maka klorin ditulisnya adalah huruf ketiganya, L. Berarti klorin itu lambangnya Cl. Kalau kromium, R-nya. Berarti kromium itu lambangnya Cr. Sedangkan kalsium itu setelah huruf C-nya. Ya, KCa.
Seterusnya nih, ada argentum itu Ag, aluminium itu Al, argon itu Ar, dan aurum atau emas itu Au. Tabel lambang unsur nih, anak-anak sudah melengkapi ya, seperti tugas. Semoga anak-anak sudah benar menuliskan lambang unsurnya. Unsur ini diklasifikasikan menjadi 3, logam, metaloid, dan non-logam. Nah, dalam tabel periodik unsur, logam ini yang berwarna kuning, semi logam atau metaloid yang berwarna biru, non-logam yang berwarna hijau. Unsur logam. Unsur logam itu berwujud padat. Pada suhu kamar, dapat menghantarkan listrik, titik lawan yang titik didihnya tinggi, bisa ditempa dan mengkilat jika digosok. Makanya jika logam ini biasanya itu bersifat konduktor. Nah, unsur-unsur logam ini, yang dikotakin warna hitam ini ya. Unsur non-logam ini umumnya berwujud gas atau cair pada suhu kamar, namun tidak dapat menghantarkan listrik, ya, bersifat isolator. Titik didih dan titik lelehnya rendah, tidak dapat ditempa dan tidak mudah jika digosok. Nah, unsur non-logam ini ada yang warna hijau ini ya. Sementara unsur metaloid atau semi logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, untuk membedakannya, biasanya unsur metaloid ini bersifat sebagai semikonduktor. Unsur metaloid kalau tabel periodik unsur ini yang berwarna biru. Ini merupakan kegunaan beberapa unsur logam. Ada Fe biasa digunakan sebagai perangkat bangunan, aluminium sebagai perangkat rumah tangga, Cu atau tembaga untuk komponen elektronik, emas untuk perhiasan ya. Nah, saya nih, unsur non-logam biasa digunakan sebagai helium sebagai pengisi bahan udara. Pernah kan viral es krim cair nitrogen? Ada yang pernah mencoba? Nah, ini salah satu contoh kegunaan dari unsur non-logam yaitu nitrogen. Oke, untuk selanjutnya ayo kita asah otak. Nah, setelah kita memahami materi, mari kita asah otak ya. Pasangkan lambang dan nama unsur berikut dengan tepat. Ayo kita menjodohkan nih. Di sebelah kiri ini ada lambang unsur. Yang sebelah kanan ini ada nama unsur. Nama unsur yang warna krem, kotakannya. Nama unsur yang warna biru. Lambang unsur K, nama unsurnya apa? Karena K, kita lihat nih, ada kalium dan kalsium. Mana nih yang benar? Nah, K itu kalium. Lalu ada PT, kita lihat depannya P, berarti itu platina. Mg, pokoknya kita lihat dulu huruf depannya. Mg, berarti pasti nama unsurnya depannya M. Ini depannya M apa? Ya, magnesium. Lalu ada Ca. Yang tinggal apa kurang nih yang belum disebutkan? Ya, Ca itu kalsium. Lalu ada hidrogen berarti lambang unsurnya pasti depannya H. Ya, hidrogen itu lambang unsurnya H. Kalau oksigen tentu gampang nih, ya, yang depannya O. Kalau aluminium yang depannya A pasti. Ya, kalau karbon, nah tinggal satu nih yang belum terjawab. Karbon itu depannya C ya, karena bahasa latinnya itu karbonium. Nah, bagaimana mudah kan? Selesai anak-anak untuk submateri lambang unsur. Untuk selanjutnya kita akan membahas rumus kimia. Untuk rumus kimia bisa anak-anak